Pemerintah akan terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking. Pemerintah menerbitkan PP nomor 28 tahun 2025 mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi dengan pengawasan melalui subsistem online single submission risk based approach. Perizinan dengan prinsip positif efektif akan memberikan kepastian bagi pengusaha dan investor. Saat ini akan dibentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang akan memonitor, mengevaluasi, dan melakukan debottlenecking koordinasi lintas sektor. Di samping itu, Satgas tersebut juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis real yang mereka hadapi dalam dunia nyata. Dalam mendukung pilar pemerataan manfaat pembangunan, peran APBN dioptimalkan untuk mendistribusikan keadilan. Program perlindungan sosial harus efektif menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Pusat-pusat pertumbuhan harus semakin merata, khususnya di kawasan timur Indonesia. Penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan harus menjangkau hingga pelosok negeri. Sementara implementasi pilar stabilitas nasional yang dinamis ditempuh dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi mesin pertumbuhan fiskal dengan kebijakan moneter dalam meredam berbagai guncangan. Pemerintah terus mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga stok pangan, memperluas distribusi, stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, fiskal sebagai salah satu motor pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas yang meliputi 1. Kegiatan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Ketahanan pangan dan energi merupakan kunci kemandirian ekonomi sebagai basis untuk menghantar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,7 triliun diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Sementara itu, anggaran ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Program makanan bergizi harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta ibu hamil dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM serta mendorong ekonomi lokal. Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp769,1 triliun untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui berbagai program antara lain gaji dan tunjangan guru, dosen, tenaga pendidik, pemberian beasiswa, program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, bantuan operasional sekolah, serta bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp244 triliun untuk mewujudkan kesehatan berkualitas melalui penguatan efektivitas program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit. Pemerintah konsisten memperkuat pembangunan desa, membangkitkan koperasi dan memberdayakan
UMKM. Pembangunan desa mandiri dipercepat, koperasi dan UMKM dibangkitkan. 80.000 koperasi desa Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Pertahanan semesta terus diperkuat, ditempuh dengan mendorong modernisasi alat utama sistem pertahanan dan memperkuat komponen cadangan, termasuk memberdayakan industri strategis nasional serta peningkatan kesejahteraan para prajurit. Akselerasi investasi dan perdagangan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu ABPN didorong untuk berfungsi sebagai katalis. Peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara, kita perkuat investasi produktif yang sekaligus memperkuat Indonesia dalam rantai pasok global.